Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya Allah Trinitas menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memasuki tahun yang baru, mungkin bisa kita anggap seperti kita memasuki negara asing sendirian. Walau kita sudah mempelajari bahasa dan budayanya, tetapi tetap ada rasa kekhawatiran dan ketakutan, karena memang kita belum pernah datang ke sana. Apakah aman? Apakah berhasil mencapai tujuan mengapa ke sana? Demikian juga memasuki tahun yang baru, tentunya memunculkan banyak pertanyaan terhadap ketidakjelasan di masa depan Bapak Ibu. Karena kita ingin memastikan apakah resolusi kita akan tercapai pada tahun ini. Kita menginginkan kesuksesan dalam hidup ini Bapak Ibu. Banyak orang berpikir bahwa kesuksesan berasal dari kekuasaan, kenalan kepada pribadi-pribadi yang berpengaruh, dan keinginan yang tidak kenal lelah untuk maju. Tetapi strategi untuk memperoleh kesuksesan, keberhasilan yang Tuhan ajarkan kepada Yosua bertentangan dengan kriteria tersebut, Bapak Ibu. Setelah Musa mati, Yosua harus memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Nah, saat ini saya tidak akan menyoroti kepemimpinan Yosua, tetapi pada ketegangan jiwa atau beban psikis saat memasuki suatu era baru, yaitu beban baru, situasi baru, tanah baru, dan musuh baru. Menghidupi sesuatu yang baru tentunya cukup asing bagi kita Bapak Ibu, dan memunculkan perasaan inferior ketika kita menghadapi segala sesuatu yang terlihat lebih besar dari kita. Ada 3 hal yang Tuhan katakan agar Yosua berhasil. Pertama, Yosua harus kuat dan berani karena tugas ke depan tidak akan mudah. Perkataan Allah kepada Yosua dalam Yosua pasal 1 ini sebenarnya mengingatkan kita pada perkataan Musa kepada Yosua dalam Ulangan pasal 31 ayat 7 dan 8. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Penting bagi Yosua dan juga penting bagi kita untuk tetap kuat dan berani atau mempunyai hati yang teguh untuk memasuki dan menghadapi hal-hal baru, khususnya di tahun 2022 ini. Yang kedua Bapak Ibu, menaati hukum Tuhan. Kita mungkin tidak berhasil menurut standar dunia, tetapi kita akan sukses di mata Tuhan. Mengapa? Karena pandangan Tuhan serta penghargaannya kepada kita lebih penting daripada apapun yang dapat ditawarkan dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, betapa anehnya saat ini menyamakan kesuksesan dengan ketaatan. Bagi banyak orang, sukses berarti mengendalikan orang lain. Bagi Yosua, itu berarti dikendalikan oleh Tuhan.
Tuhan memberitahu Yosua bahwa untuk berhasil dia harus mematuhi aturan untuk hidup yang ditemukan dalam hukum Tuhan. Seringkali kita tidak dapat melihat apa hasil atau manfaat masa depan dari mengikuti Tuhan. Ketika kita tidak yakin pada apa yang harus dilakukan, ketaatan pada apa yang telah Allah nyatakan dalam kitab suci adalah satu-satunya langkah pasti yang dapat kita ambil, Bapak Ibu. Yang ketiga, yang terakhir, kita membaca dan mempelajari kitab petunjuk, yaitu firman Tuhan. Untuk menjadi berhasil memasuki tanah perjanjian, Yosua harus mengikuti hukum Tuhan, perintah Tuhan. Putuskan Bapak Ibu saudara-saudari untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk membaca dan memikirkan firman Tuhan. Ingatkan pada diri sendiri akan firman Tuhan siang dan malam. Bertindaklah hari ini berdasarkan apa yang kita tahu bahwa Tuhan telah katakan. Dan Dia akan memastikan keberhasilan kita dalam melaksanakan tujuannya. Amin.